Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengaji menggunakan bahan semen hitam tanpa ada campuran. Jadi bahannya itu semen hitam biasa dicampur sama air. Ini untuk adukannya kita rendam, tidak diaduk ya teman-teman. Terus untuk pengolesan kita menggunakan roskam stainless. Ini media yang kita aci nantinya teman-teman, lesplang yang sudah terpasang corner bit seperti ini. Untuk plesterannya kurang lebih ini sudah kering selama 5 hari. Jadi sebelum pengaplikasian untuk semen hitam di bagian lesplang dengan plesteran yang sudah kering seperti ini harus kita basahi terlebih dahulu ya teman-teman. Kita basahi yang rata, terus selanjutnya sudah bisa diaplikasikan ataupun ini diolesi sama semen hitamnya tadi. Dan untuk pengolesannya di sini 2 kali pengolesan menggunakan roskam stainless yang tadi, terus 3 kali itu meratakan ya atau merapikan. Setelahnya kita gosok menggunakan spons dan bisa juga digosok menggunakan kertas semen. Nah, di sini selain kita membagikan cara, kita akan kasih penjelasan ya teman-teman, mengaji pada ini plesteran yang sudah kering, karena banyak sekali pertanyaan yang di WA kami ya. Daripada kami membahasnya satu-satu, jadi kita bikinkan untuk videonya, dikasih penjelasan di sini, nanti semuanya bisa tahu. Jadi tutorial ini khusus yang masih pemula ataupun yang masih belajar. Kita bahas untuk penggosokan ya. Untuk acian semen hitam itu kenapa kok harus digosok ya, seperti itu untuk pertanyaan kurang lebihnya di WA kami. Untuk penggosokan pada acian semen hitam itu tidak harus ya teman-teman. Sebenarnya itu tidak harus, tergantung media yang kita aplikasikan itu seperti apa. Kecuali kalau dindingnya itu lembab ya, lembab itu tanpa digosok juga bisa. Nah, berhubung di sini untuk dindingnya itu kering ya, cepat kering. Kalau kita olesi menggunakan semen hitam itu cepat kering. Terus setelah kering, jadi untuk semen hitam kita aplikasikan ke plesteran yang sudah kering itu rawan retak ya teman-teman. Jadi rawan retak, supaya lebih padatnya, supaya untuk retaknya itu lebih menutup, kita gosok menggunakan spons ataupun menggunakan kertas semen. Nah, jadi seperti itu ya untuk penggosokan pada media yang tidak sama ya. Maksudnya tidak sama itu kita melihat medianya dulu, dindingnya itu lembab ataupun kering. Kalau dindingnya itu kering, nah kita harus gosok menggunakan spons ataupun menggunakan kertas semen. Jadi menghindari retakan yang lebih besar ya. Tapi kalau kita mengadakan penggosokan, otomatis untuk retaknya itu tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu besar. Nah, seperti itu. Jadi sebagai penutup untuk retak dan juga pemadatan. Seperti itu ya teman-teman pengalaman kami, bukan hanya teori saja, tapi kami juga langsung mempraktekkan ke lapangan. Jadi untuk hasilnya itu langsung tahu ya teman-teman. Untuk hasil acian terus ke media yang kering ataupun plesteran kering, setelahnya itu seperti apa itu langsung tahu. Dan pada dinding yang lembab tanpa digosok, itu hasilnya ke depannya itu seperti apa itu juga tahu. Nah, seperti itu. Jadi usahakan untuk dinding yang cepat kering ya teman-teman, itu cepat kering itu silahkan digosok ya, supaya pada retakan di acian itu nggak sampai ke plesteran ya, ke aciannya saja. Biasanya yang ada retakan cuma di bagian aciannya saja, kecuali kalau kita ngacinya terus plesteran masih keadaan basah. Nah, otomatis itu nanti plesterannya juga ikut retak. Nah, seperti itu ya teman-teman penjelasan kali ini pada media plesteran yang diaci menggunakan semen hitam. Dan usahakan ya teman-teman kalau ngaci pada dinding yang sudah kering itu jangan terlalu tebal ya, jangan ditebali, nantinya malah keprok ya, jadi nggak menyatu sama plesterannya. Jadi penjelasannya seperti itu, semoga bermanfaat bagi yang masih belajar ya teman-teman. Ya kita sama-sama saling belajar aja dan sama-sama cari pengalaman. Nah, kita lanjut ke video intinya. Ini kita mengerjakan di bagian lesplang yang sudah terpasang corner bit. Cara-caranya itu seperti ini ya teman-teman. Ini tangannya bak seperti menari.
Dan kita di sini dibantu sama tim kita mengerjakan di bagian ini ajian yang di bawahnya lesplang ya teman, warna putih. Ini menggunakan semen putih dicampur sama lem kayu. Terus ini kita menggunakan roskam dari pipa paralon ya teman-teman, merapikan di bagian sudut supaya lebih mudahnya kita menggunakan ini. Kalau teman-teman punya alat yang lain bisa digunakan, yang penting untuk hasilnya bisa rapi ya. Nah di sini kita menggunakan roskam paralon, ini bisa dibikin sendiri, caranya cukup mudah sekali ya teman-teman. Terus jangan lupa setelah ngaci langsung kita bersihkan seperti ini. Ini menggunakan sarung tangan kain, terus kita basahi air sedikit saja, bisa dibersihkan menggunakan spons ya, itu juga bisa. Yang penting untuk kerapian ya setelah ngaci itu harus dijaga. Nah seperti itu ya teman-teman, supaya kita lihatnya itu terlihat rapi dan tidak aut-autan ya. Tidak aut-autan. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya. Semoga penjelasan kami itu bermanfaat bagi yang masih pemula. Saya akhiri, ada kurang lebihnya mohon maaf. Monggo yang punya pengalaman yang lebih bisa komen-komen di bawah ya teman-teman. Kita saling sama-sama berbagi, sama-sama belajar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.